Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya. Berjumpa lagi bersama dengan saya, Vincentius Sylvester Bana, SAG Sarjana Agama. Dan saat ini kita akan membahas materi tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Kita tahu bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan utama di dalam keluarga, di mana ketika kita belajar berbicara, orang tualah yang membimbing kita. Ketika kita mau belajar makan, orang tualah yang membimbing kita. Ketika kita mau berjalan, orang tualah yang membimbing kita. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Sejak di kandungan ibu, orang tua sudah mendidik kita. Dan hingga orang kita besar, orang tua masih tetap mengasuh kita ya, sampai pada sudah menikah barulah orang tua lepas tangan, tetapi doa dan penyertaan orang tua masih tetap bersama-sama dengan kita. Seperti dalam teks Gravissimum Educationis dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, artikel ketiga mengatakan, karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu penting tugas mendidik itu, sehingga bila diabaikan, sangat sukar pula dapat dilengkapi, sebab merupakan kewajiban orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang meliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih yang sangat besar terhadap sesama sedemikian rupa, sehingga menunjang keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Maka keluarga itulah lingkungan pendidikan pertama, keutamaan sosial yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Adapun terutama dalam keluarga Kristen yang diperkaya dengan rahmat serta kewajiban sakramen perkawinan. Anak-anak sudah sejak dini harus diajar mengenal Allah serta berbakti kepadanya dan mengasihi sesama, seturut iman yang telah mereka terima dalam baptis. Disitulah anak-anak menemukan pengalaman pertama masyarakat manusia yang sehat serta gereja. Melalui keluarga, akhirnya mereka lambat laun diajak berintegrasi dalam masyarakat manusia dan umat Allah. Maka hendaklah para orang tua menyadari betapa penting keluarga yang sungguh Kristen untuk kehidupan dan kemajuan umat Allah sendiri. Itulah pernyataan dari dokumen Konsili Vatikan kedua, terutama di Gravissimum Educationis artikel ke-13. Adik-adik yang terkasih, ini adalah dokumen penting Gereja Katolik yang telah mengeluarkan deklarasi tersebut. Menurut deklarasi tentang pendidikan Kristen, keluarga merupakan sekolah pertama. Pengetahuan dan keterampilan dasar pertama-tama diperoleh dari keluarga, khususnya kedua orang tua ya. Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak. Orang tua terikat kewajiban amat serius untuk mendidik anak-anak. Jadi kalau anak-anak sudah besar, sudah dewasa, harus berterima kasih kepada orang tua, karena orang tualah yang membesarkan kalian dan kita semua. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak, seperti terdapat dalam dokumen GE artikel ketiga. Dan orang tua juga harus menyediakan waktu bagi anak-anak untuk membantu atau membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengenal dan mengasihi Allah. Kewajiban dan hak orang tua
Kewajiban dan hak orang tua untuk mendidik anak-anak mereka tidak dapat seluruhnya digantikan atau dialihkan kepada orang lain. Karena itu adalah kewajiban orang tua yang harus mendidik kalian, ya. Orang tua lah yang mendidik kita dari kecil hingga dewasa dan mendidik kita untuk menuju jalan yang benar dan harus berpikir mana yang benar dan mana yang tidak benar. Orang tua mendidik kita untuk selalu berujung pada hal yang baik untuk mencapai cita-cita dan masa depan yang lebih cemerlang. Tidak ada orang tua yang mendidik kita untuk yang tidak baik. Itulah peran orang tua bagi kehidupan kita sejak dari kandungan hingga kita sudah dewasa. Dari rumah ke sekolah tentu diberikan uang jajan, diberi makan, pakaian, dan lain sebagainya, beli buku, pokoknya peralatan sekolah, dan bukan saja peralatan sekolah, tapi peralatan atau kebutuhan hidup kita sehari-hari. Orang tua sangat berperan aktif bagi kita. Orang tua sangat berperan memperkembangkan diri kita dalam seluruh hidup kita. Orang tua selayaknya memberikan teladan perwujudan nilai-nilai esensial dalam hidup dan nilai-nilai Kristiani Katolik, baik dalam perkataan maupun perbuatan kita. Sehingga kita lebih cepat belajar melalui teladan dan perbuatan orang tua. Ketika orang tua bisa menjadi model bagi kita. Makanya orang menyebut bahwa orang tua adalah sumber kehidupan kita di dunia ini, ya, karena orang tua lah yang melahirkan kita dan membesarkan kita. Orang lain bilang buah jatuh tidak jauh dari pohon. Artinya ketika orang tua menanamkan kebaikan kepada kita, maka kita juga akan menghasilkan buah yang jauh lebih baik. Ketika orang tua tidak berpendidikan dan kita sedang berpendidikan di bangku pendidikan, kita berusaha supaya kita menjadi orang yang lebih sukses daripada orang tua. Ketika kita sukses, mereka akan bahagia. Itulah cinta kasih orang tua kepada kita. Oleh karena itu, anak-anak harus taat kepada orang tua, taat pada perintah orang tua. Apapun yang orang tua perintahkan kepada kita harus kita turuti, karena apa yang dikatakan oleh orang tua sangat baik bagi kita. Seperti dalam Efesus bab 6 ayat 1-3, menurut Santo Paulus dalam suratnya, anak-anak hendaknya taat kepada orang tua dan menghormati orang tua. Sekali lagi, anak-anak hendaknya taat kepada orang tua dan menghormati orang tua. Jangan karena sudah sukses tidak menghargai orang tua. Haruslah menghargai orang tua karena orang tua adalah sumber kehidupan kita yang ada di dunia ini, ya. Allah kedua adalah orang tua. Ya, seperti adik-adik bisa paham dan bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Demikian dari saya ucapkan terima kasih, selamat siang,